Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Sulihati Maulida, NIM 63040190112. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan juga mekanisme pasar dalam Islam. Apa yang membedakan dari dua hal tersebut? Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai struktur pasar dalam Islam. Apa itu struktur pasar dalam Islam? Struktur pasar dalam Islam merupakan suatu pasar yang menciptakan harga yang seadil-adilnya bagi produsen dan juga konsumen, sehingga tidak ada yang saling merugikan antara kedua belah pihak tersebut. Dalam struktur pasar dalam Islam terdapat 4 struktur. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, ada persaingan tidak sempurna, yang terdiri dari pasar monopolistik, monopoli, dan juga oligopoli. Mari kita bahas untuk pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan juga pembeli. Contohnya apa? Contohnya itu, jika kita terjun langsung pada pasar tradisional, pasti kita banyak menemui pedagang dan juga pembeli di sana. Mulai dari pedagang sayur, pedagang buah, dan juga pedagang ikan, daging, dan lain sebagainya. Begitu pula, nanti di sana kita juga bakalan melihat pembeli yang melakukan tawar-menawar dengan para penjual tersebut. Selain itu, di pasar tradisional juga harganya itu seragam antara lapak A, lapak B, dan lain sebagainya. Seperti, jika kita membeli daging ayam sekilo di lapak A seharga 30.000, maka di lapak B juga harganya 30.000. Seragam bukan harganya? Nah, selanjutnya, barang yang dijual pun hampir sama. Misal lapak A menjual sayur, tomat, bayam, dan lain sebagainya. Nanti di sebelah agak pojok, nanti juga kita menemukan pasar sayur seperti tomat, bayam, cabai, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga dibebaskan untuk masuk ke luar pasar. Maksudnya bagaimana? Jika kita tidak ingin menjual di pasar situ, maka kita bisa memindahkan barang itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kurang lebih seperti itu mengenai pasar persaingan sempurna. Perlu Anda ketahui bahwasanya karakteristik pasar dalam Islam itu sama dengan karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah adanya peran pemerintah dalam mengawasi suatu keadaan pasar, yang biasanya disebut dengan al-hisbah. Tidak hanya itu, al-hisbah itu juga berfungsi untuk menindak penyimpangan seperti pengurangan timbangan, kemudian suap, dan lain sebagainya. Ya, pasar monopolistik, monopoli, dan juga oligopoli. Pasar monopolistik merupakan sebuah pasar yang terdiri dari banyak penjual yang memiliki barang yang berbeda-beda satu sama lain. Contohnya apa? Carrefour, Indomaret, dan lain sebagainya. Pasar monopoli dan juga oligopoli. Apakah kedua pasar tersebut dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah jelas tidak. Kenapa begitu? Ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu monopoli itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar merupakan penimbunan suatu barang. Di pasar monopoli, contohnya adalah Pertamina, PLN, dan lain sebagainya. Di pasar oligopoli, contohnya seperti airport dan juga jasa penerbangan seperti Garuda Indonesia, Batik Air, dan lain sebagainya. Mekanisme pasar yang baik dalam Islam yaitu menurut Ibnu Taimiyah seperti pasar persaingan sempurna. Untuk penetapan harga oleh pemerintah itu dilakukan ketika ada kedaruratan ataupun bencana. Seperti ketika awal pandemi, harga masker itu melambung. Kurva market demand Islami, yaitu menyatukan kebutuhan orang miskin yang tidak menawarkan harga clearing pasar. Sedangkan market supply Islami potensial yaitu yang melakukan reformasi sebuah kelembagaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.